Center sebagai wahana pembelajaran non formal mempunyai visi menjadi wahana yang dapat berperan aktif khususnya bagi generasi muda untuk mengeksplor ilmu pengetahuan dan teknologi. Terdapat banyak fasilitas pembelajaran sains dalam bentuk wahana dan alat peraga yang interaktif, siap mengajak kita berpetualang, menjelajahi ilmu pengetahuan dan teknologi dengan lebih menyenangkan. Indonesia Science Center menyajikan 29 wahana yang interaktif. Indonesia Science Center akan terus mengembangkan wahana-wahana yang ada mengikuti pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Indonesia Science Center juga mengembangkan layanan berbasis digital. Gagasan untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap iptek juga diwujudkan lewat sejumlah program sains unggulan. Indonesia Science Center terus melakukan pembaharuan agar senantiasa menginspirasi setiap generasi untuk lebih mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi. Indonesia Science Center berusaha menjadi yang terbaik, menginspirasi dan menghibur. Be the best, inspire, entertaining. Mari berkunjung ke Indonesia Science Center.
terlentang, jatuh, perih, kesal. Ibu Pertiwi, engkau pegangan janji pusaka dan sakti, tanda tumpah darahku, makmur dan suci. Hancur badan, tetap berjalan. Jiwa besar dan suci membawa aku padamu, Indonesia, makmur dan suci. Mendiang Bapak B.J. Habibie dan Ibu Ainun memiliki perhatian yang besar dalam dunia pendidikan. Guna membangun anak bangsa, beliau memiliki cita-cita untuk menghasilkan 10.000 Habibie muda yang siap dalam bersaing menghadapi dunia. Dan kini telah hadir 16 Habibie muda di tengah kita yang menjadi bagian dari 10.000 Habibie muda. Mereka datang dari seluruh penjuru Indonesia, mulai dari Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, hingga Sulawesi. Piala Hasri Anand Habibie serta beasiswa Hasri Anand Habibie dan penghargaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Acara yang dikhususkan untuk teman-teman sekalian, yakni putra terbaik bangsa, untuk penghargaan sebesar-besarnya dari proses kompetisi yang telah dilaksanakan. Untuk itu kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih untuk dari para tamu undangan dan juga yang terhormat yakni Bapak Dr. Ilham Akbar Habibie MPA selaku co-founder Orbit 360. Kami juga mengucapkan selamat datang dan selamat pagi untuk Bapak Edi Giri Rahman dari Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Iptek BRIN. Lalu kami ucapkan juga selamat pagi untuk Bapak Muhammad Andi Zaki selaku CEO Orbit 360. Kami ucapkan juga Ibu Iren selamat pagi, Ibu Iren Kamulin Sinaga APMPD selaku Direktur Pengkajian Implementasi Ideologi Pancasila BPIP. Kami ucapkan pula selamat datang dan selamat pagi Bapak Dr. Mansur Arsyad MPD. Selamat pagi Bapak dengan selaku pengurus Besar PGRI. Kami ucapkan selamat pagi juga yakni kepada Bapak Dudung Nurullah Koswara. Selamat pagi Bapak, selamat datang selaku Ketua DPP Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia. Juga kami ucapkan kepada Dokter Jasa. Kita tes jargon ya, nanti dari kita akan tanya Olimpiade Orbit 2023. Teman-teman boleh jawab misi 10.000 Habibie muda. Siap ya? Saya pandu gerakannya boleh ya? Nanti kalau kita tanya Olimpiade Orbit 2023, teman-teman bisa jawab misi 10.000 Habibie muda. Oke, luar biasa. Boleh kita coba sekali dulu ya?
Bahkan bukan Pekanbaru ya, Bekalis ya. Mohon maaf Bu, kalau orbit itu nggak mainstream, kita nggak ambil Pekanbarunya, Bekalisnya. Nggak bisa lagi disamain dengan Gen X gitu ya, atau baby boomers gitu. Siswa sekarang dan ke depan itu harus kritis, harus problem solving gitu ya, harus kolaboratif gitu. Nah karakter ini terus juga harus techy gitu ya, harus menguasai teknologi gitu. Nah karakter ini yang kami ingin bangun di misi 10.000 Habibie Muda. Lalu yang kedua, siswanya sudah, yang kedua adalah tenaga pendidiknya, kepala sekolahnya. Itu yang kami ingin dorong menjadi school digital leaders. Jadi kalau kita mau mentransformasi digital, itu pemimpinnya yang perlu ada. Nah, maka fokus kami yang kedua adalah menciptakan sebanyak mungkin pemimpin digital di dunia pendidikan. Siswanya sudah, guru dan kepala sekolahnya sudah. Yang ketiga, sekolahnya itu sendiri perlu kita bantu supaya transform. Maka fokus yang ketiga adalah melakukan transformasi digital si sekolahnya. Ini yang jadi 3 fokus kami. Boleh? Next. Boleh. Kendari. Dan ini ya, kalau selamat datang. Dan yang berikutnya dari Palu. Mana dari Palu? Nah, ini boleh kasih aplaus untuk para pemenang, Bapak Ibu. Ini gambaran bahwa para pemenang kita memang mewakili Indonesia. Dan yang kedua yang menarik, selain sebaran lokasi, mereka ini juga kombinasi dari sekolah yang ada di bawah Dikbud, Bapak Ibu, dan juga dari madrasah. Ya. 3, misi 10.000 Habibie Muda. Luar biasa, berikan tepuk tangan. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, kita akan mulai dengan kategori SDMI Science. Dengan ini kami mengumumkan yakni untuk kategori SD, dan di sini mohon untuk berdiri terlebih dahulu. Boleh untuk yang kategori SD IPA dan juga IPS boleh berdiri dahulu. Oke, biar makin deg-degan ya. Sosial untuk juara ketiganya diraih oleh selamat untuk juara ketiga yakni Nizam Atama Arsa dari juara pertama. Kita umumkan dan selamat untuk Alisha Syakira. Selamat kembali ya untuk Alisha Syakira dari Homeschooling Imam Nawawi SD+ Jawa Barat, meraih 2 kali kategori IPA dan IPS. Luar biasa. Yakni selamat untuk pemenang kita dari kategori SD IPS, yakni untuk juara kedua Cantika Aulia Prima dari SD Unggulan Putra Kali Permata Bangsa. Dari Sulawesi Tengah, luar biasa Sulawesi Tengah, SD Unggulan Putra Kali Permata Bangsa. Selamat untuk Adinda Cantika Aulia Prima mendapatkan anugerah juara kedua dari kategori SDMI IPS. Untuk itu kami mengundang untuk penganugerahan ini akan diserahkan oleh yakni untuk Bapak Muhammad Zaki, mungkin boleh sama-sama kita berikan penganugerahan ini yakni untuk adik-adik tercinta. Terima kasih banyak. Penghargaan kita pada hari ini. Silakan untuk kembali. Terima kasih banyak. Melainkan kami tetap bersama dengan Bapak Dr. Ilham Akbar Habibie. Betul, karena kita mau langsung mengucapkan selamat kepada Pak. Kita menekankan tadi, diulang-ulang lagi kita sebutkan sebagai perseimbangan antara iptek dan imtak. Itu buat apa sebetulnya? Dan mengapa Bapak sampai dengan usia lanjut sampai dengan wafat selalu menekankan itu, ibu pun juga demikian. Karena sesungguhnya itu adalah satu hal yang diperlukan untuk kita sebagai negara dan bangsa mencapai tujuannya. Dan kalaupun sudah satu ketika kita mencapainya,
kita harus mempertahankannya karena kehidupan ini tidak tanpa tantangan. Selalu ada saja hal-hal yang tak terduga yang menyerang kita, yang kita harus siap untuk melawannya, karena kalau tidak ya ekstrimnya kita bisa hilang dari muka bumi ini. Contoh yang mungkin yang paling kita ingat karena kita semuanya dalam ruangan ini pernah mengalaminya, itu adalah hal terkait dengan COVID. Sebelum COVID datang tidak ada orang yang mengira bahwa itu ada, dan bahwasanya dahsyat, begitu dahsyat itu berdampak kepada kita semua. Dan seperti kita mungkin juga sama-sama ketahui, kemungkinan COVID itu memang timbul karena ada kaitan dengan penelitian, dengan iptek, dengan kata lain, tapi itu belum ada buktinya. Tapi diduga bahwasanya itu adalah satu virus yang keluar dari satu laboratorium karena mungkin tidak dengan sengaja, sehingga tidak bisa dikontrol lagi, dia menyebar ke seluruh dunia dalam waktu yang sangat singkat. Tapi jangan lupa, tanpa ada teknologi pun itu juga tidak bisa kita cegah. Kalau kita lihat, kita ingat kembali, kita di awal COVID itu masih bingung, kita bagaimana ya mencegahnya. Tapi dalam waktu sangat singkat, kolaborasi internasional di bidang iptek itu membuat banyak orang saintis, ilmuwan, orang pebisnis, orang inovator bersama-sama, dan ini kuncinya, berkolaborasi secara internasional lah yang memungkinkan kita sebagai umat manusia yang menang perangnya lawan virus jahat itu, ya COVID itu. Tanpa itu kita mungkin jauh lebih banyak orang yang meninggal, dan mungkin wabah atau pandemi itu masih sampai saat ini masih merajalela dan menjadi mendominasi kehidupan kita sama-sama. Tapi ya alhamdulillah, karena memang ada kolaborasi itu, karena ada penguasaan iptek itu yang memang di satu hal dia menyebabkan, kemungkinan besar itu belum ada buktinya. Di lain hal, dengan iptek dan penguasaan iptek itu pun juga kita bisa mencegahnya. Ada orang di antara kita, bukan saja di Indonesia, tapi di beberapa negara yang mengatakan, nah kalau memang demikian, bukanlah iptek yang sebetulnya menjadi ancaman kita bersama? Bukankah karena ada iptek, kita ada orang yang menyebut kita akan kehilangan pekerjaan, misalnya otomatisasi, ada robotisasi, ada kalau kita baca suatu kabar media di minggu yang lalu ini, ada satu gejala baru dengan adanya aplikasi yang disebut sebagai ChatGPT. Kita bisa membuat proposal. Saya sudah baca artikel di mana ChatGPT versi 4 itu bisa membuat film, ya, buat video dan sebagainya. Jadi apakah dengan itu manusia sebetulnya bukannya terancam punah karena ada teknologi tersebut? Itu saya kira pemikiran itu ada di benak kita semua. Tapi kita tidak boleh lupa, karena teknologi itu, ini ada konsekuensi teknologi. Tapi kalau teknologi tidak punya kita tidak punya sama sekali, mungkin kita masih hidup di zaman batu, dan usia kita rata-rata tidak melampaui 30. Dan sebelumnya kita udah mati kena wabah, kena bakteri, virus, atau dimakan oleh binatang buas. Ya, karena memang dengan adanya teknologi seperti itulah kita bisa membangun yang namanya peradaban dunia dengan begitu banyak kemajuan-kemajuan yang kita nikmati bersama. Tapi memang ada konsekuensinya. Karena ada itu ya kita harus mencari solusi juga terhadap efek-efek sampingan yang tadi saya gambarkan oleh teknologi. Tapi tidak berarti bahwa teknologi itu salah. Seperti tadi kita lihat, teknologi tidak punya sifat. Seperti tadi kita lihat, saya sangat bangga melihat bahwasannya para penerima dari piala Olimpiade Hasri Ainun Habibie tahun ini kelihatan sekali itu sangat beraneka ragam. Tadi Zaki, teman dan mitra saya udah belasan tahun sudah menyebut itu dari si penyebarannya dari Sabang ke Merauke. Tapi ya kita tadi juga lihat ya, iptek atau penguasaan iptek atau yang sosial itu pun tidak mengenal syarat. Siapapun, latar belakang apapun, itu tidak peduli. Yang penting kita rajin, kita pintar, kita disiplin, kita bisa mencapai apapun yang kita ingin. Kan tentunya tidak apapun, karena itu kita manusia ada batasnya. Tapi maksudnya kita bisa bersaing dan kita bisa menjadi juara, dan itu tidak melihat adanya latar belakang kita. Dan itu saya kira adalah impian kita bersama terhadap masa depan Indonesia. Kita mau membangun Indonesia itu, ya kita semuanya berkontribusi, kita semuanya anggota bangsa, dan kita di sini hidup bersama-sama, dan iptek itu kita harus kembangkan bersama-sama demi kemaslahatan negara dan bangsa kita. Dan dalam hal itu siapapun yang berwarga kenegaraan di Indonesia,
dengan latar belakang apapun bisa berkontribusi. Kelihatan sekali tadi dalam hal siapa yang tadi berdiri di sini yang diberikan hadiah dan medali dan piagam. Nah, sekali lagi, apa sih tujuan kita bersama kalau memang demikian pentingnya iptek? Saya kira Bapak Ibu, adik-adik sudah pernah mendengar apa istilah yang kita sebut di media sebagai Indonesia emas. Yaitu Indonesia di masa mendatang yang dimana Indonesia menjadi jauh lebih maju, jauh lebih merata, kualitas hidup meningkat secara drastis, dari segi ekonomi juga lebih sejahtera, mungkin juga lebih tentram dan sebagainya. Ya, banyak sekali hal yang kita bisa membayangkan terhadap Indonesia di masa mendatang. Tapi satu hal yang penting kita selalu ingat, tanpa adanya penguasaan iptek itu susah kita capai. Kenapa saya begitu yakin menyatakan itu? Kita tidak harus jauh-jauh. Lihat saja negara-negara di dunia ini yang sudah mencapai apa yang mereka inginkan. Negara-negara yang kita kenal semua, kayak Korea, Jepang, Amerika, Jerman, Inggris, Prancis, dan satu waktu juga China atau Cina. Tapi bagaimana mereka mencapai itu? Ya, mereka menguasai iptek. Lihat saja berapa banyak orang dari bangsa mereka itu kuliah di bidang itu, atau dia terima beasiswa kuliah di luar negeri. Dia membangun industri berdasarkan itu, dia menciptakan apa yang saya sebut di sini sebagai nilai tambah. Dia itu nilai tambah itu bisa didistribusikan kepada negara dan bangsanya melalui sistem kenegaraan mereka masing-masing yang memang berbeda-beda, tapi akhirnya bisa disebarluaskan. Ya, memang ada hal-hal yang perlu diperbaiki di negara mereka masing-masing, tapi pada umumnya taraf hidup mereka itu meningkat dari tahun ke tahun. Dan ya, kalau kita lihat misalnya satu contoh yang saya selalu berikan adalah Korea Selatan. Korea Selatan di tahun 50-an di abad yang lampau itu derajat atau taraf kehidupannya itu kurang lebih sama dengan kita. Kenapa? Jadi dia sama-sama miskin tahun 50-an di abad yang lalu. Kenapa demikian? Karena di tahun-tahun itu Korea itu mengalami adanya perang saudara. Jadi mereka diserang di Korea Selatan oleh saudara-saudara sendiri dari Korea Utara, dan itu menghancurkan satu negara. Jadi benar-benar negara itu hancur lebur. Nah, jadi dengan selesainya perang saudara Korea itu, mereka taraf hidupnya kalau kita hitung ya pendapatan per kapita per tahunnya kurang lebih sama dengan Indonesia. Tapi coba lihat dia sekarang ada di mana. Dia kalau kita hitung secara ekonomis, dia punya pendapatan per kapita, kalau itu kita lihat sebagai tolak ukur, lebih dari 10 kali lipat kita, 15. Kok bisa? Nah, kita lihat saja kode Korea itu seperti apa. Dia buat mobil, dia buat handphone, dia buat komputer, dia buat K-pop, dia buat K-drama dan sebagainya. Tapi jangan kira kita ketawa-ketawa, K-pop kita juga bisa buat, kita bisa buat indie pop atau apalah ya. Tapi di sana menjadi industri. Jadi industri berskala global. Kalau kita berskala nasional saja. Kenapa mereka bisa begitu? Karena SDM-nya. Karena SDM-nya dia itu menjadi canggih. Karena satu bangsa itu memang belajar menguasai iptek, dan sebagai efeknya kepada industri-industri yang saya sebut di sini sebagai non iptek pada intinya. Tapi kalau kita lihat kemajuan K-pop, K-drama mereka itu karena iptek juga. Dia pakai teknologi di situ untuk ya mereka membuat kalau kita lihat K-drama dia buat seri di televisinya atau film itu bukan sampai teknologi, dia juga menguasai itu. Dan tapi yang paling penting adalah SDM. Tanpa ada orang yang terdidik, yang dia mencapai satu kecanggihan melalui satu pendidikan yang memang bertekanan kepada iptek dan imtak, itu penting. Jadi perlu ada keseimbangan di antara dua itu. Kena. Nah, di sini saya mungkin mengutip Pak Habibie almarhum. Bapak selalu mengatakan kalau iptek tanpa kalau imtak tanpa iptek itu tidak berdaya. Kalau iptek tanpa imtak berbahaya. Jadi dua-duanya harus ada. Kalau kita hanya imtak tapi nggak tahu apa-apa, ya maksudnya mengenai iptek kita tidak bisa buat banyak hal. Ya kita mungkin menghidupkan satu kehidupan yang tentram, yang damai, yang mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Tapi dalam kehidupan kita tidak bisa mengubah keadaan, mungkin kita menjadi mungkin kehidupan kita tidak pada satu bangsa seperti itu,
kehidupan mereka masing-masing di dalam kemungkinan mereka diserang oleh bangsa lain atau oleh virus atau bakteri yang tidak bisa buat apa-apa. Sebaliknya, kalau kita memang hanya menguasai iptek tanpa adanya moral, tanpa adanya spiritualitas, itu juga bahaya karena kita tidak bisa menilai iptek itu akan mendatangkan manfaat atau mudarat. Nah, ini saya kira adalah satu hal yang selalu kita harus ingat bahwasanya perlu dua-duanya. Tapi satu saja tidak cukup. Dan saya kira, saya yakin, tadi saya juga lihat banyakkan anak-anak tadi yang dapat pialanya itu saya mengira bahwasanya mereka punya latar belakang yang memang menekankan adanya keseimbangan di antara dua-duanya. Ada aspek religiusitas atau spiritualitas, terus ada aspek ilmu-ilmu yang kita sebut sebagai iptek. Dan dua-duanya itu memang harus kita kuasai. Saya kira itu saja dari saya pagi hari ini atau udah menjelang siang nih. Jadi kalau saya lama-lama nanti acaranya mungkin terlalu mundur ke belakang dan kita masih ada banyak hal lainnya yang mau dilakukan siang hari ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada keikutsertaan Bapak Ibu, adik. 1, 2, 3. Oke, buat satu video boleh kakak? Satu video jangan lupa kita ya. Olimpiade Orbit 360 2023. Olimpiade Orbit 2023. Misi 10.000 Habibie Muda. Tepuk tangan luar biasa. Selamat dan terima kasih. Untuk kita mari kita. Selamat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Abia Prima dari RT Unggulan Putra Kaini Permata Bangsa Kota Palu, Sulawesi Tengah. Saya bangga bisa mengikuti lomba Olimpiade Orbit 2023. Semoga kedepannya Olimpiade Orbit bisa terlaksana dengan baik. Saya bisa, pasti kalian juga bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ania Doni dari SD Unggulan Putra Kaini Permata Bangsa Kota Palu, Sulawesi Tengah. Saya guru pendamping dari Ananda Cantika Audrey. Saya bangga mendampingi anak kami sampai di titik.
platform yang digunakan oleh Unforbid Olimpiade sangat bagus. Kami berharap bisa digunakan di sekolah kami dan pada saat pembelajaran ataupun ujian bisa digunakan. Terima kasih, sampai ketemu di Olimpiade 2024. Terima kasih. Terima kasih Bu.